Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali dengan saya Boy Sianturi. Libur pada beberapa hari kemarin karena saya harus menjalani hasil pengecekan, masih ada sel kanker, terpaksa harus di kemoterapi lagi. Itu selama di kemoterapi 3 hari 3 malam. Sekarang istirahat, nanti tanggal 13 kemoterapi yang kedua, 3 hari 3 malam juga. Ya, terima kasih untuk semua dukungan doanya sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada PT Yakespen yang memberikan dukungan yang baik juga kepada kami pensiunan. Semoga Yakespen dan RSAM tetap jaya. Oke, Bapak dan Ibu, semua harus kita lalui karena prinsip hidup saya adalah simple saja. Simple life, simple problem. Seperti saya sampaikan di video saya berikutnya, ya kehidupan begitu, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada orang suka dan tidak suka, itu harus kita jalani dan kehidupannya harus berjalan terus. Oke Bapak dan Ibu, sekarang video yang nomor 6 kemarin, sekarang nomor 7, nomor 6 kemarin ya history live at Pongkor. Kemarin itu GM-nya Pak Winardi. Sekarang video yang ketujuh ini GM-nya Pak Hari Wijayanto. Di sini banyak lika-likunya yang mengasihkan. Jadi begini Bapak dan Ibu, saya kan seperti saya jelaskan di belakang video-video sebelumnya, seperti saya sampaikan tadi, simple life, simple problem. Cita-cita saya tidak tinggi-tinggi, tidak ingin menjadi manajer, tidak ingin kepala bagian, tidak. Yang penting bekerja, bisa menyekolahkan anak, udah, titik. Nah, jadi era Pak Hari Wijayanto, sebelumnya mundur sedikit, setiap ada penggantian kepala bagian di pengadaan, Pak Sudarmaji ex Cilacap, yang beliau sudah almarhum, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu bilang ke saya, Pak Boy, nanti yang jadi kepala bagian Pak Asril. Oh siap Pak. Ya kayak gitu. Terus pergantian lagi, Pak Boy, nanti yang jadi kepala bagian pengadaan Pak Sobirin. Oh iya Pak, terima kasih. Bagus dong pimpinan menginformasikan ke saya, berarti dia Pak Darmaji almarhum itu perhatian ke saya. Tapi ya itulah enaknya yang selama saya alami dengan beliau open, terbuka orangnya, positive thinking lah. Oke, masuk di zaman era Pak Hari Wijayanto, saya didatengin sama Pak Saifullah, kalau nggak salah Pak Saifullah, Ibu Sopi, Pak Boy, ya iya Pak, coba segera bikin makalah. Untuk apa Pak? Udah bikin aja makalah. Kebetulan waktu itu masih saya dengan Pak Tono Sugiantoro di pengadaan. Iya, kata Pak Tono, Pak Boy saya juga disuruh nih bikin makalah. Untuk apa ya? Nggak tahu. Ya udah bikin aja. Nah besoknya 3 hari atau 4 hari ada informasi saya, Pak Tono, Ibu Epi Susman harus diminta hadir di Hotel Salak untuk presentasi. Nah, saya kan bingung, presentasi apa ya? Ada tender apa ya? Nah, habis kayak gitu ya udah saya berangkat aja. Nah, sampai di sana
Baru saya tahu rupanya itu presentasi untuk peringkat lah gitu. Karena pada saat itu saya peringkat 5 ya, mau naik ke 4 ceritanya begitu. Nah, berjalannya waktu, Pak Tono sudah duluan. Bagaimana Pak Tono? Biasa ngejelasin apa yang kita tulis sih. Oke lah. Saya kan nggak pernah lihat yang gitu-gitu. Kuliah juga nggak pernah bikin makalah. Ya udah bikin aja seadanya. Pas giliran saya presentasi, di situ ada Pak Hari Wijayanto, ada Pak Keri, ada Pak Sepulo. Saya presentasi, kan tulisan tuh banyak. Pak Hari udah tegang, Pak Hari ngelihatnya udah kayaknya pikiran saya, wah ini kayaknya nggak cocok nih dengan makalah saya. Nah saya lihat begitu. Pak Keri juga langsung bagus, Pak Keri juga langsung menyampaikan apa unek-uneknya. Ini makalah apa ini boy? Orang lain kalau makalah itu ada gambarnya, ada diagramnya, ada apa? Ya ini Pak, saya kan nggak dikasih tahu bikin makalah bagaimana, cuma dikasih ukuran folio, spasinya segini, 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 hurufnya ini. Ya saya nggak pernah tuh bikin yang begini-gini, beginilah hasil karya saya. Habis kayak gitu, ya udah, kamu keluar, kata Pak Keri. Keluar. Habis kayak gitu Pak Tono duluan. Bagaimana Pak Bon? Nggak tahu. Kelihatannya makalah saya ditolak deh. Oh masa? Lah buktinya Pak Tono kan agak lama, saya cepat. Oh ya udah. Memang tulisan-tulisan semua, jadi ya itu yang saya buat itu. Besoknya di Pongkor, Pak Bu Sopi datang ke saya, Pak Boy minta tolong, itu makalahnya dirubah begini. Oh nggak bisa Bu, tidak bisa. Datang Pak Sepulo juga kalau nggak salah ngomong. Habis itu Pak Muhyiddin juga ngomong, karena Pak Muhyiddin kalau nggak salah akan masuk manajer juga bersamaan dengan saya kepala bagian, Pak Muhyiddin manajer kayak gitulah. Ini Pak Boy dirubah gini. Oh nggak bisa Pak. Kenapa sih? Tinggal ngerubah itu kan gampang. Pak, ini hasil karya saya. Saya sudah membuat. Sekarang minta dirubah. Jelaskan dulu penyebab dirubah apa. Kalau presentasi karena penyebabnya ada diagram, ada ini. Oh nggak begitulah, saya nggak begitu. Saya sering Pak lihat orang bikin makalah, mau kuliah mau apa, itu orang lain yang bikin. Ini mas saya sendiri yang bikin, ini sah. Geleng-geleng kepala mereka akhirnya ya. Saya bukannya membantah, cuma ini hasil karya saya dong. Nah habis kayak gitu sorenya pulang kerja, tengah malam jam 11 malam Pak Muhyiddin telepon saya angkat. Halo Pak Boy, iya. Besok dengan istri ke kantor, ke Pongkor, pakai jas. Istrinya pakai kebaya, sanggul. Loh, untuk apa Pak? Enggak, datang aja, pokoknya pakai jas, pakai sanggul, pakai kebaya. Enggak, nanti dulu Pak. Ini kan makalah saya kan ditolak. Masa saya mau jadi kepala bagian makalah ditolak? Makanya saya disuruh revisi, nggak mau saya. Ya udahlah, nggak jadi kepala bagian juga. Orang pateken, kata orang Jawa bilang. Orang popo, yang penting embret kerja. Enggak, harus. Ya udah Pak, besok pagi saya hadir dah. Iya, saya bilang ke istri, waduh, gimana nih Pak, pagi-pagi ke Sanggul. Dari Parengpeng ke Lewiliang kan belum ada yang buka salon. Udahlah, sesalon-salonnya aja lah, pakailah. Bila perlu nggak usah pakai sanggul, kebaya aja. Ya udah, kita berangkat pagi-paginya, udah di situ. Rupanya dilantik pada saat itu jadi AM gitu loh.
Sebetulnya karena Pak Tono yang lulus, harusnya Pak Tono, tapi nggak tahu lah kenapa. Akhirnya saya dilantik, jadi Pak Tono langsung dibawa Pak Asril ke Buli untuk menangani proyek di Buli sana. Itu singkat ceritanya kayak gitu. Nah, jadilah saya AM. Apa yang saya rubah? Nah, ini kan dalam perjalanan saya AM ini, saya sudah bertekad. Ini akan ada beberapa hal yang harus saya rubah. Pertama, ini kan BUMN ini kan sembunyi itu di balik SK-nya Menteri BUMN bahwa sesama BUMN itu harus saling sinergi. Betul aturannya. Nah, cuma kita kan kesulitan, beli kayu ke perhutani sulit, beli sianid ke PPI sulit, kali-kali mereka maunya harganya gitu kan. Ya akhirnya karena saya udah mulai mungkin dimintai pendapat. Nah, saya dengar dari Pak Kamsi, oh iya Pak Kamsi waktu itu, terus menggantikan Pak Muhyiddin, dia Pak Kamsi jadi manajer pengadaan. Ada apa Pak? Ini orang kepala biro perhutani minta ketemu dengan Pak Hari GM. Saya bilang sama Pak Kamsi, nggak bisa Pak. Pak Hari itu bos kita, bos tertinggi di Pongkor, harus ketemu dengan bos lagi, bukan dengan kuli. Biro itu kepala biro itu kan kuli itu, nggak bisa begitu. Ini yang minta. Ya, kalau boleh saya izin, saya urus Pak. Oh ya udah, kalau gitu saya urus. Yang selama ini kita mau beli kayu aja ke perhutani sampai hormat. Ya sekarang saya ulik semuanya, saya rubah strateginya. Yang penting ada kontrak dengan perhutani, ya udah sedikit aja saya kasih. Yang lainnya kita cari dari mana dah. Itu untuk kayu. Akhirnya terjadilah. Nggak pernah saya pertemukan GM dengan kepala biro. Bahkan dengan pengawas mau ketemu dengan GM kita. Wah, itu nggak boleh, itu jabatan sakral itu. Terus yang kedua dengan sianid, dengan PT PPI. Setelah telusuri di mana sumber sianid ini di luar negeri, dapatlah. Oke, saya akan lakukan strategi yang sama. Sianid dengan kayu akan saya berlakukan begitu. Saya ngadu ke Pak Hari. Pak Hari, mohon izin Pak, saya mau ngajukan surat ini. Waktu itu direktur operasinya Pak Winardi. Mungkin Pak Winardi naik diganti sama Pak Hari, mungkin begitu. Surat apa? Izin impor Pak, barang berbahaya, termasuk sianid Pak. Oh, ya sudah kalau begitu. Yakin kan? Yakin Pak. Semua kalau kita yakin lah. Oke, tanda tangan Pak Hari. Kirim Pak email. Oh, besok siang lah, ada email dari pengadaan kantor pusat. Permintaan izin saya untuk pengadaan sianid itu disetujui sama Pak Winardi. ACC segera diurus. Udah, saya kerjasama dengan Pak Sabar. Waktu itu Pak Sabar di bagian humas atau apa ya. Pak Sabar yang ngurus ke sana, kantor perdagangan. Muncullah ini surat izin impor barang berbahaya dan beracun untuk PT Aneka Tambang, karena nggak boleh untuk Pongkor, untuk kantor pusat. Oke, kayak gitu saya potong jatah untuk PPI. Yang biasanya kan kita 1 tahun full itu kebutuhan kasih ke PPI. Dia udah mau seenaknya mainin harga, ngirim barangnya pelan-pelan lagi, mau ngerjain kita lagi. Akhirnya saya rubah. Yang penting 1 tahun kita punya kontrak dengan BUMN PT PPI ini sekian, lainnya kita impor. Nah, ketahuan sama PPI, mulailah dia mengadakan pendekatan. Nah, akhirnya dari GM ketemu GM,
Yang di PPI kan GM dengan GM tuh nggak apa-apa lah, sederajat gitu kan. Jangan dengan perhutani kepala biro dengan GM, wah nanti dulu. Nah, turun. Akhirnya bertemu dengan saya PT PPI-nya. Nah, saya diundang ke kantornya PT PPI itu di Kuningan sana lah. Nggak ngerti saya Jakarta. Bingung saya kalau ke Jakarta. Suka nyasar. Pokoknya Kuningan sana lah, dekat kantor-kantor kementerian. Di sana saya ketemu dengan GM-nya. Pak Boy, begini, gini. Oh iya Pak, saya tahu. BUMN itu harus sinergi. Ya terus, kok Bapak impor sebagian ke kami? Ya karena PPI tidak fair. Sementara harga naik, pengiriman lambat, sehingga hampir sering kadang-kadang kita udah jatuh pengiriman tuh telepon dulu, seolah-olah merayu-merayu. Nggak pakai yang begitu Pak, karena kita udah izin. Yang penting PT Aneka Tanaman tetap punya kontrak sianid dengan PT PPI. Oke, nah selesai itu berjalan semua, mulai akhirnya kan perhutanian kita yang jadi betul-betul raja. Kemudian data perhutaninya, takut-takut gak dikeluarin kontraknya karena mereka bakal ditegur, kenapa nggak punya kontrak dengan BUMN. Kita kan punya, cuman kuantitinya dikurangin. Kalau saya tugas ke Cianjur, kemana membicarakan kontrak, kayak bos, mau ngopi Pak, minum apa Pak, sama dengan PPI begitu. Tapi intinya bukan itu. Kita nggak akan mungkin lari ke keluar kalau memang bagus gini pelayanannya gitu ya. Oke, nah itu semua berjalan dengan baik semua. Banyak juga yang saya rubah. Kalau perubahan spare part substitusi itu sudah banyak saya lakukan. Kenapa saya berbuat begitu? Pertama, saya yakin pada saat itu ya, suatu saat ini sistem negara ini pasti berubah. Mungkin sudah pakai internet, pakai apa? Mungkin. Nah, dunia kan semakin dekat. Udah mungkin itunya aja yang jaraknya yang jauh, tapi dengan email, dengan apa, kecanggihan teknologi kan dekat. Ya saya dibantu untuk Pak Warman lah, kalau nggak salah itu. Dibantu sama Pak Made. Saya substitusi suku cadangnya. Dari suku cadang saya ambil dari Cina. Nah akhirnya bodinya Warman internasional, dalamnya Warman Cina. Istilahnya apa, penghematan biayanya tinggi sekali. Itu terus saya lakukan terus, semua ke spare part juga. Bahkan saya belanja ke pabrik-pabrik spare part itu. Maksud saya supaya mendekatkan pabrik itu, mendekatkan ke Pongkor gitu. Atau ya ke Pongkor karena saya di Pongkor gitu. Jadi butuh apa langsung ke pabriknya, suatu saat ada yang mendesak bisa langsung ke pabriknya. Nah itu karena saya lakukan itu ya ini sekalian untuk yang mungkin di grup Pongkor juga ada yang pensiunan Pongkor, ada yang masih muda-muda juga yang masih bekerja. Nah, tolonglah inilah. Jadi aturan itu memang ada, kita harus patuh, harus kita ikuti. Tapi jangan karena peraturan itu semua jadi lambat. Seolah-olah akhirnya kan banyaklah kejadian kita nggak tutup mata lah, nggak usah lah. Ini terlambat karena alasannya begini, alasannya begitu. Makanya dimunculkanlah peraturan. Waktu itu sempat saya baca di kantor pusat tentang peraturan pengadaan barang jasa khusus untuk proyek. Ngapain dibuat-buat begitu? Udah jelas ini kok aturannya ada. Nah tapi ya itulah. Jadi perubahan-perubahan itu semua Yusril juga mendukung, dari Pak Agus Sudarto, Pak siapalah semua lah mendukung semua spare part. Jadi kayak spare part bor, mata bor tuh saya mintain sampel semua dari luar negeri, saya mintain dikirim, saya coba semua. Dan kita coba, orang tambang kan langsung nyoba mana yang bagus nih.
Kita jangan tergantung sama satu merek. Berjalanlah waktu, semua sudah dekat, semua sudah semakin dekat pabrik. Ya itu, jadi nggak usah khawatir kalau yang saya alami, karena saya alami sendiri bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu kadang-kadang hanya namanya doang yang besar, tapi kenyataannya tidak terlalu juga. Nah itu ya karena saya yakin lah, percaya, jujur saya bukan orang hebat, bukan orang pintar, bukan saya bukan sarjana. Orang hebat bagaimana? Kalau orang hebat kan nggak akan mungkin tenaga harian 7 tahun dulu Cilacap. Tapi ya itulah, saya bukan orang jujur, bukan orang bersih, bukan, tapi saya selalu berdoa. Kalau ada kesulitan, saya berdoa, saya ajak anak istri, kita berdoa, Bapak punya masalah ini. Masalahnya apa? Waktu itu saya impor wire trolley. Vital sekali kan itu. Saya impor ke sana, sudah PO. Tiba-tiba pabriknya kena badai Katarina. Habis semua. Saya udah ketar-ketir, bagaimana ya caranya. Nah tiba-tiba ya saya kumpulin anak istri, berdoa semoga semua dapat berjalan dengan baik. Istri saya nanya, kenapa Pak? Memangnya itu menjadi tanggung jawab Bapak? Istri saya nanya, oh iya, tugas Bapak adalah orang pengadaan, mengadakan barang sampai dengan barang datang, diterima, dipakai user tanpa keluhan. Itu baru selesai tugasnya. Kalau sekedar datang juga nanti dulu, belum selesai itu. Kalau komplain bagaimana? Berarti kan harus kosong lagi stoknya, harus komunikasi lagi. Nah itu kan jadi sampai ke situ. Dan prinsip saya yang paling ekstrim adalah, saya bilang ke istri saya, kalau aku digaji 1 juta sama Antam, aku harus memberi ke Antam 7 juta. Maksudnya mengembalikan effort gitu. Itu yang saya terapkan sendiri ke jiwa saya sendiri. Nah ini maksudnya yang muda-muda ini kadang-kadang menunggu, nggak mau berinisiatif kadang-kadang gitu. Mungkin ada inisiatif tanggung-tanggung, udah jalan aja. Saya bukannya apa, cuma bercerita supaya hampir tidak ada masalah besar itu yang mencuat ke atas waktu saya pegang pengadaan di Pongkor. Itu selesai semua. Paling ya GM kan wajib tahu, ini tinggal ACC aja, ACC. Nah itu. Nah jadi begitu Bapak dan Ibu-ibu, itu zamannya Pak Hari Wijayanto. Banyak perubahan yang tentu bersama-sama lah. Saya hanya trigger aja, memulai. Atau substitusi juga kalau usernya nggak mau. Usernya kan kadang-kadang, boy part numbernya beda boy, ini spare part, nggak mau pakai. Pak, Bapak alat kita ini alat tahun zaman proyek 92. Sekarang sudah 2000 berapa, part number pasti berubah. Karena sudah diganti generasinya. Sekarang Bapak mau part number atau mau barangnya? Coba dulu. Coba, oh bagus. Nah itu namanya OM. Original Equipment Manufacture. Saya bilang ke teman-teman di sana, oh mulailah dicoba semua. Begitu juga dengan spare part. Alat berat tuh, itu kan tinggi sekali konsumsinya tuh. Cari kemana-mana. Akhirnya untuk kompetitornya Sempik saya dapat arah main dari Perancis. Karena kan harus cash terus nih ke Perancis, ya udahlah. Saya carikan perusahaan lain untuk handle itu. Nah akhirnya arah main kerjasama dengan Marton kontak dengan kita. Nah itu efisiensinya tinggi sekali. Ban
Terus saya mencari terus untuk ban alat berat. Pertama kita kan memakai Michelin, Bridgestone luar biasa. Akhirnya kita dapat sampai yang termurah. Ya itulah. Jadi maksudnya peluang yang diberikan pimpinan kepada kita selaku pelaksana di bawah itu tinggi sekali. Keterbukaannya silahkan kejar ilmu sampai kemana. Cuma kadang-kadang kan ada yang mengeluh, apalagi sekarang kalau saya dengar nih, maaf aja nih yang muda-muda, saya pak belum dikursusin ini, belum dikursusin ini. Ya carilah, upayalah, bagaimana? Jangan mau semua diperhatikan sama perusahaan. Perhatian kita sama perusahaan bagaimana? Tuh. Bahkan kalau jadwalnya piket lebaran atau apa, makanya kalau piket lebaran kan 3 hari itu, saya bawa bantal, bawa selimut dari rumah. Teman-teman ngapain bawa bantal, kan ada di sana di mes. Enggak, kayak di sini enak. Karena piket saya 3 hari, ya 3 hari nggak pulang. Walaupun yang lain ada yang pulang, datang siang, saya bodoh lah. Yang penting urusan kalian bukan urusan saya, ya tanggung jawab saya. Jadi hal-hal begitulah. Luar biasa juga. Masuk zaman manajernya Pak Kamsi juga begitu, berjalan dengan asik lah semua. Terus Pak Kamsi diganti manajernya sama Pak Okta. Nah itu kadang-kadang kalau Pak Okta kadang-kadang ya mungkin selama saya bekerja dengan Pak Okta banyak ketar-ketirnya, karena yang saya lakukan kan kadang-kadang bagus sih Pak Okta sih, boy amankan stok dulu, kamu baru melakukan ini. Oke Pak, tenang, bahwa masalah stok mah gak usah khawatir, produksi jalan terus, saya yakin. Nah saya kan setiap hari berhubungan dengan user-user, orang-orang lapangan, mau SMS kah, mau WA, mau apa dulu BBM, BlackBerry, itu terus komunikasi datang ke saya, Pak Boy tolong ini. Jadi sebelum rapat di atas saya udah punya catatan apa yang mau diperlukan. Nah itu jadi maksudnya kadang-kadang kita itu terbelenggu sama aturan-aturan yang ada sehingga bikin repot kita sendiri. Sebetulnya banyak peraturan itu tidak salah, itu kan aturan, kita kan manusia ya, kita cari celahnya. Prinsipnya kalau kita bisa, saya berprinsip kalau saya bisa menembus lubang jarum itu pasti keuntungan di baliknya besar sekali. Kalau mau ke jalan besar-besar semua, wah repot bro. Jadi itulah sekilas kenangan-kenangan di zamannya Pak Hari Wijayanto. Beliau ya baiklah memberikan dukungan setiap yang saya lakukan. Makanya banyak heran, kamu kan nggak pernah kenal Boy dengan Pak Hari, kok bisa akrab gitu? Ya iyalah, saya kan kerja melayani. Kalau kerja melayani ya melayani, gak usah pikir macam-macam. Tugas saya melayani beliau. Beliau butuh data apa, saya berikan. Ya udah. Masalah naik ini, masalah itu. Seperti saya pelantikan AM kayak gitu kan, memang saya nggak mau mengganti makalahnya. Sampai Pak Heri membunuh untuk geleng-geleng apa? Enggak. Jadi AM pun tidak apa-apa. Karena cita-cita saya bekerja menyekolahkan anak. Ini jadi AM, ya itu keuntungan lainnya kan gitu. Oke lah Bapak dan Ibu, itu sekelumit yang sangat terkesan untuk saya zaman Pak Hari. Ya semoga kita semua sehat selalu, terutama nanti tanggal 13 saya masuk lagi untuk rencana kemo. Ya mohon doanya, semoga dapat berjalan lancar. Kemarin juga di Opnamo saya ketemu dengan Ibu Karjono. Ya semoga kita semua sehat selalu lah. Oke Bapak dan Ibu, jadi akan saya tutup dengan sebuah lagu.
lagunya Bimbo nih, Melati dari Jayagiri. Melati dari Jayagiri, ku terawakan indah kenangan. Hari-hari lalu di mataku, tatapan yang lembut penuh haru. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Hati yang teduh dalam dekapan, dan ku biar kau kecup bibirku. Kali gelap kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan, jawabnya tertiup di angin lalu. Mentari gelap kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan, jawabnya tertiup di angin lalu.
Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat menikmati, selamat menonton. Ya, jika berkenan biasa subscribe, like dan share. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat semua. Dan sampai ketemu di video saya. Ini yang ketujuh, video saya yang ke-8. Sampai ketemu. Salam.